pagi, apa kalian udah siap mengikuti Bina Iman online? Wah, kakak rasa kalian udah siap mandi, udah pasti nggak lupa sarapan kan? Terus walaupun kita di rumah, tetap berpakaian rapi. Yuk, kita mulai pujian dulu ya, yang akan dibawakan oleh kakak Eli. Jangan lupa, tetap semangat, ya kan? Yuk! Walaupun kadang dihina, dicaci dan tak dianggap, tapi kasih itu ikhlas, kasih itu memaafkan, kasih tidak pilih-pilih, itu kasih yang Yesus ajarkan. Meskipun dunia coba jatuhkan kita, tak menyerah, bukan terus bergerak. Jangan bergerak, ku takkan menyerah. Bergerak, ku mau berusaha. Bergerak, ku mau terus bergerak untuk mengasihi. Bergerak, bagikan kasihnya. Bergerak, jadi terang dunia. Bergerak, ku mau terus bergerak. Wow, oh, 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 oh. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa untuk memulai kegiatan Bina Iman hari ini, kita mau panjatkan satu lagu lagi. Lagunya Lingkupiku. Bisa kan ya adik-adik? Nah, yuk sekarang kita mulai ya. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi kita panjatkan lagu Lingkupiku. Lingkupiku, dengan sayapmu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Nah, gimana dengar pujian kita hari ini? Adik-adik, setelah selesai pujian, sekarang kita mau berdoa. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik udah siap berdoa? Kita nyanyi. Dua tangan saya, lima jarinya,
Kulipat di dada tanda siap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kami mau memulai pagi hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, walaupun kami di rumah masing-masing, kami rindu bertemu satu sama lain. Tuhan, semoga masa pandemi ini dapat segera berakhir agar kami dapat berkumpul kembali bersama di gereja kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami mendengar firman-Mu dan kami dapat meneladani firman-Mu dan kami dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, setelah kita puji-pujian, berdoa, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik buka Alkitabnya, kita cari ayat Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kita buka Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Jangan lupa adik-adik, kalau kita sudah menemukan ayatnya, katakan amin. Yuk adik-adik, kita baca sama-sama ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkirkan pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar dan melihat ayat kita minggu ini tentang mukjizat Tuhan yang memberi 5.000 orang. Dan kita juga sudah sering mendengar cerita anak kecil yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan.
Namun saat melihat orang yang lain kelaparan, anak tersebut rela memberikan bekalnya kepada Tuhan Yesus untuk diberikan kepada 5.000 orang. Nah, sekarang kakak mau sedikit bercerita tentang 5 roti dan 2 ikan yang bukan hanya mukjizat, tapi ada makna lain yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Contohnya berbagi. Nah, kakak punya cerita nih tentang berbagi itu dari kisah 2 orang saudara kembar. Namanya Dina dan Dini. Mereka berdua sepakat untuk pergi berwisata ke Pulau Bali dengan membawa uang dan bekal selama perjalanan. Karena perjalanan yang panjang dan lama, mereka harus berhemat dengan uang dan bekal yang mereka bawa. Namun di awal perjalanan, mereka bertemu dengan seorang ibu dan anak yang kelaparan adik-adik. Kemudian Dina memberikan sedikit bekal makanan yang dia punya, lalu diberikan kepada ibu dan anak yang tadi. Namun setelah memberikan makanan itu, Dini berkata, katanya harus hemat supaya bekal kita cukup selama perjalanan. Tetapi Dina berkata, adik-adik, Dina berkata bahwa makanan masih cukup. Nah, lalu di perjalanan selanjutnya mereka bertemu dengan seorang kakek yang membutuhkan uang untuk membeli obat cucunya yang sedang sakit. Lalu Dina memberikan sedikit uang, memberikan kepada kakek itu untuk membeli obat. Nah, seperti biasa adik-adik, Dini mengingatkan Dina untuk tidak memberi uang atau bekal karena mereka juga berhemat adik-adik. Berhemat untuk uang bekal mereka. Tetapi Dina berkata, uang dan bekal masih cukup. Dan akhirnya mereka sampai di Bali. Sesampai mereka di penginapan, mereka menikmati liburan mereka adik-adik selama di Bali. Sampai akhirnya, mereka akan kembali ke rumah setelah liburan di Bali. Namun pada saat mereka akan pulang, mereka kehabisan uang adik-adik. Mereka kehabisan uang untuk perjalanan pulang. Sehingga Dini pun marah sama Dina. Kenapa? Karena Dina memberikan uang kepada kakek, lalu memberikan makanan kepada ibu yang haus dan lapar. Sehingga di dalam perjalanan mereka menahan haus dan lapar. Lalu sampai akhirnya mereka beristirahat di tempat makan. Namun karena mereka yang tidak mempunyai uang, sehingga mereka tidak dapat membeli makanan di tempat tersebut adik-adik. Nah, tidak sengaja Dina bertemu dengan temannya. Nah, lalu temannya bertanya, apa mereka juga selesai makan di tempat itu? Lalu Dina bercerita tentang kondisi mereka yang kehabisan uang dan bekal untuk perjalanan pulang. Tahu kan adik-adik, temannya memberikan sedikit uang dan membayar makanan yang mereka makan. Tidak hanya itu adik-adik, mereka juga dibekali banyak sekali makanan untuk perjalanan mereka pulang. Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang kita baca dan cerita sedikit yang kakak tentang Dina dan Dini, kita belajar tentang indahnya berbagi adik-adik. Karena berbagi tidak akan mengurangi rezeki, tetapi justru dengan berbagi Tuhan pasti akan mengganti apa yang telah kita bagi. Itulah salah satu kasih dan berkat Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, di masa pandemi ini kakak paham bahwa kita semua mengalami masa-masa sulit. Tetapi jika kita mempunyai sedikit rezeki lebih, tidak ada salahnya untuk kita memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
karena Tuhan akan mencukupkan. Jadi, jangan lupa sebagai murid Yesus, kita harus memberi dengan kasih. Seperti yang akan dibawakan sama Kakak Eli kegiatannya. Nah, tapi sebelum kegiatan, kita mau bacain ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, kita ulangin sekali lagi adik-adik. Yohanes 6 ayat 35. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, adik-adik, setelah ayat hafalan ini, kita siap untuk mengikuti kegiatan yang akan dibawakan oleh Kakak Eli. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, gimana adik-adik soal kegiatan yang Kakak Eli tadi bawain? Jangan lupa di cover lagu dan dance-nya ya adik-adik. Terus jangan lupa kegiatannya dikirim ke WA adik-adik. Supaya apa? Kalian dapat poin. Nah, segitu ya adik-adik tentang minggu kita, Bina Iman Online kita hari ini. Kita tutup pertemuan kita, perjumpaan kita melalui doa. Yuk, kita mau siapkan hati kita untuk berdoa. 2 tangan saya, 5 jarinya, kulipat di dada, tanda siap berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami boleh mengikuti Bina Iman Online hari ini. Tuhan, kami mau menjalankan firman Tuhan, indahnya berbagi. Walaupun kami dalam masa kesulitan Tuhan, Tuhan yang akan bantu. Tuhan yang akan beri berkat apa yang telah kami beri, walaupun kami tidak berharap kepada setiap orang yang kami bantu, Tuhan pasti akan memberikan balasan melalui tangan-tangan yang Tuhan pilih untuk membantu kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk masa pandemi ini Tuhan, berkati juga sembuhkan mereka yang terkena COVID ya Tuhan, agar Tuhan jamah satu persatu Tuhan sembuhkan. Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya semoga pandemi ini cepat berakhir dan kami dapat bertemu lagi di gereja kami Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami persatukan dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin, amin. Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Sekalian, anak-anak Dia Santo Mikael, selamat hari Minggu, salam sehat, dan Romo akan kasih berkat untuk anak-anak sekalian dan seluruh keluarga. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Anak-anak sekalian, keluarga, dan seluruh kegiatanmu hari ini senantiasa dicintai, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.